Saya melihat YouTube Anda tuh, Masya Allah. Ini mubalik ini luar biasa ini. Mau balik. Mau balik bukan mau balik. Mau balik. Masya Allah, makasih ya. Terima kasih. Udah ditonton sama ayah gitu. Jarang-jarang Raja nonton. Benar. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Kita plesetin, jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Itu. Handphone, bedug budaya, kendaraan budaya, wayang budaya. Bukan Jadi, syariat. Bukan syariat. Jadi nggak usah diributkan begitu. Kalau semuanya dibilang bid'ah, udah jangan pakai HP, pakai aja kaleng susu. Ikat mau benang alo-alo sampai budak kita. Di depan jamaah sering itu saya ngomong bahwa dengerin lagu Ayah Haji Roma Irama sama aja kita ngaji. Musik bid'ah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa juga Forsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah bisa dikatakan seorang ulama, seorang mubaligh. Kalau kita kenal almarhum Zainuddin MZ, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afu anhu. Beliau adalah da'i sejuta umat. Kita kenal juga Kiai Haji Darmawan, Haji Agus Darmawan, sebagai dengan julukan mubaligh, da'i sejuta pemirsa. Kali ini akan hadir di hadapan kita semua seorang da'i 999 peminat. Kita sambut Ustadz Nur Fadilah yang lebih dikenal dengan Ustadz Tile. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekhair Ustadz. Alhamdulillah ya. Insya Allah kurang satu lagi jadi sejuta. Sejuta, iya. Harus 999 satu itu. Ustadz, di sini kita biasa ngobrol-ngobrol asik, bincang asik. Bincang. Kalau bahasa Betawi apa kongko? Kongko Betawi. Kongko asik. Iya, kongko asik. Kongres. Kongko. Kongko kagak beres-beres. Oke. Kita kongres. Kongko kagak beres. Beres ya. Kita ngobrol asik, bincang asik. Iya ya. Bebas kayak ngobrol di rumah aja kayak biasa. Iya. Anda dulu udah tanya antum, ya nggak? Iya ya. Ntar saya tanya juga ya. Boleh. Iya. Boleh. Iya. Nggak jawab. Insya Allah saya jawab. Insya Allah ya. Saya mengenal Anda sebetulnya udah lama. Tapi kedekatan kita ini kira-kira baru beberapa tahun terakhir ya. Lumayan ya. Berapa lama? 5 tahunan lah. 5 tahun. Iya. Tapi saya mendengar nama Anda ini udah 3 tahunan. 3 tahunan. Berarti nggak akur tuh. Beliau 5 tahun, kita 3. Maksud saya mendengar ceramah Anda. Iya. Di YouTube. Di medsos. Itu kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Sangat mengesankan Ustaz. Iya. Masya Allah, makasih ya. Terima kasih. Udah ditonton sama ayah gitu. Jarang-jarang Raja nonton. Benar. Biasa ditonton. Saya melihat YouTube Anda tuh Masya Allah. Ini mubaligh ini luar biasa ini. Mau balik. Mau balik bukan mau balik. Mau balik. Ini
Ini nih. Jadi penuh makna, penuh isi, tetapi melalui satu canda yang mengasyikkan. Nah, yang saya mau tanya sama antum ini, beberapa kali dalam ceramah antum ini, Iya. saya melihat Anda membawa lagu-lagu karya saya. Iya, betul. Bisa contohin gak tuh salah satunya tuh? Lagu Ayah Jo Mairama. Benar. Wah, luar biasa. Bisa ya. Kan Yang kita Forza Platinum. yang 1001 macam tuh gimana guys? 1001 macam cara orang mencari makan. Dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Gitu. Terusannya Ada rapnya. Iya. Rapnya langsung ya. Gimana? Lamaan itu mas, satu album ntar. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, kita plesetin. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Itu. Nggak marah kan ya? Nggak marah nggak ya? Ya namanya akal-akal nyari makan di panggung. Ya Allah. Nah, di sini antiknya. Iya. Siapa nih? Ustadz Tile ya? Asik kan? Asik. Dia nggak tahu, dia asik-asik aja. Asik aja. Berarti dia melanggar ini. Iya. Melanggar, merusak. Merusak lagu. Tapi pelanggaran dia, orang kalau dilanggar tapi asik nggak marah. Nggak marah. Enggak. Ini pelanggaran tapi asik. Iya. Tapi memangnya itu jadi viral ya. Oh, ya. Viral itu di TikTok viral itu. Benar. Iya, jadi di viralin itu di TikTok kalau ada orang mau nebang pisang, kagak jadi karena dengar suara saya, jangan ditebang, kagak jadi itu. Artinya apa? Lagu Ayah bisa melarang orang berbuat jahat. Makanya saya dengar dulu belum selesai ngomong komentar. Pelanggaran dalam hukum undang-undang hak cipta. Iya, jelas. Ini pelanggaran. Tapi intinya bukan melanggar. Nah, gitu ya. Bukan. Itu ada hak ekonomi dan hak moral. Jadi ketika seseorang membawakan karya cipta seseorang, ada di situ hak moral. Hak moral. Hak moral artinya apa? Tidak boleh dirubah lirik tanpa izin pencipta. Anda mau tanya itu udah minta izin belum penciptanya itu? Waktu itu memang nggak minta izin lagi ya. Saya melanggar itu ya. Alasannya kenapa? Kartu kuning aja jangan kartu merah. Melanggar sekali ya. Alasannya buat menghibur ya. Karena memang saya ingat pesan dari almarhum wal maghfurlah guru kami ya Allah yarham Ayah Kiai Zain MZ itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Beliau pernah bilang bahwa di dalam dakwah itu bisa menjawab segalanya, tapi tidak bisa menyelesaikan segalanya. Bisa menjawab segalanya, tapi tidak bisa menyelesaikan segalanya. Nah, rubah-rubah lirik kemana masuknya tuh? Maksudnya rubah lirik itu dalam dakwah kita itu seorang dai harus seperti sales. Seperti sales. Bagaimana cara mengolahnya? Nah, salah satu itu humor penting dalam dakwah. Oke. Nah, itu salah satu. Ini soal izinnya bagaimana izin? Izinnya sama Ayah memang kagak izin sih ya. Bagaimana mau izin? Susah. Ketemu Ayah susah. Raja. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya media itu, medsos, YouTube, Ayah bisa dengar langsung gitu. Jadi bagaimana ya, izinin apa enggak? Oke, kembali kepada izin itu kan istilahnya ridho biridho. Ridho. Antara udin bainahuma. Kalau yang kita dengar itu kita merasa nyaman, nggak terganggu. Bahkan itu ikut mempopulerkan lagu itu. Iya. Dirubah liriknya tapi kita ridho. Tapi ketika perubahan itu misalnya justru menurunkan nilai lirik itu, menurunkan quality lirik itu ada hak moral yang tersinggung, yang terbebani. Nah, barangkali di sana apapun yang Anda lakukan di sini di lirik itu, karena mungkin orang yang lucu kali ya. Iya. Begini mukanya ngenesin. Biar ngelanggar apa ya udah. Iya. Udah pekwe lah sakar mana ya. Jadi memang nggak bikin marah ya. Benar. Iya, nggak bikin marah.
Sebel dong. Sebel ya. Senang Sebel betul, jangan iya, salah. Iya, maksudnya saya bagi itu senang betul maksudnya Senang sebel. betul, sebel itu bukan sebel. Bukan sebel. Iya, kebanyakan dari senang betul. Benar. Justru sebaliknya saya sangat-sangat berterima kasih kepada antum dan kepada para mubaligh ya, yang membawakan lirik-lirik Roma, menyisipkan lirik Roma dalam dakwahnya. Masya Allah, ini buat saya rahmah Ustaz. Iya, iya. Dan buat saya rahmah itu satu anugerah dan situ satu amal jariah. LML, Iya, MLM, multi level marketing. Kita saling berbagi pahala. Berbagi pahala dari panggung ke panggung, dari tabligh ke tabligh. Masya Allah. Saya bersyukur sekali kalau ada satu mubaligh yang menyisipkan lagu-lagu karya saya. Apalagi Iya. pohon pisang orang jangan ditebang, aja haram. Itu kan nasihat yang Nasihat jelas itu ya. Iya. Jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Di lagu saya nggak ada tuh Nggak gitu. ada. Berarti ente menyempurnakan itu. Jangan salah. Itu menyempurnakan lagu ayah itu benar ya. Jangan-jangan dia yang lagi honor sama gue nih, bukan bentar ya. Kena royalti. Ustadz Nur Fadila. Ini beliau juga Ketua Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takbir Masjid dan Musola Indonesia di Bekasi. MPC. Tapi anggotanya seluruh Indonesia. Luar biasa. Orang Papua ikut Fahmi Tamami Bekasi. Saking apanya? Ngefans sama Ustadz. Gara-gara pohon orang jangan ditebang. Bener itu. Dia mencegah orang berbuat yang haram gitu. Jadi menyempurnakan lirik Roma Irama. Iya. Ustadz, umur berapa sekarang? Umur kalau dihitung-hitung ya nggak beda tipis sama ayah. Beda tipis? Iya. Saya kan 57, ini berapa? Dibalik ya 75. Bu, tahun ini ya 40. 40. Tahun ini 40. Anak berapa? Anak 3. Anak 3, istri sama juga? 3 anak juga? 3, istri? itu bukan anak saya. Anak istri saya. Karena saya gak pernah beranak. Iya. 3 ya? 3, iya. Alhamdulillah. Sudah besar-besar? Yang pertama kelas 1 SMP. Nomor 2 kelas 1 SD. Nomor 3 baru 3 tahun. Masya Allah. Iya. Mabruk. Iya. Balita. Iya, Alhamdulillah. Di bawah 5 tahun berarti balita. Ibunya 1? 1. Baru 1? Baru 1. Bu, baru satu. Insya Allah. Insya Allah kenapa? Ya insya Allah akan 2, 3. Habis itu nanya baru 1. Ngikutin raja. Ustadz. Iya. Bagaimana kalau untuk menghubungi anak? Karena banyak orang telepon saya nih. Iya. Hubungin Ustadz Tile itu, Bu Ceron tuh gimana ya caranya gitu? Melalui. Oh, jadi banyak hubungin ayah? Banyak. Langsung itu ayah yang telepon? Dia telepon ke saya. Oh gitu. Bang Haji, itu yang pohon jangan ditebang tuh. Iya. Ustadz siapa? Iya. Tile. Jadi banyak minta jadwal sama ayah. Bukan, tolong hubungin itu dong. Kenapa sih bilang? Saya punya kebun pisang soalnya nih. Iya. Berarti tukang pisang semua yang hubungin ayah. Ya, banyak banget yang nyolongin pisang saya gitu. Iya. Aduh, ayah jadi jaga kebun. Begitu, Ustaz. Ya kalau hubungin langsung aja ya. Biasa datang panitia kalau mengundang begitu, ke rumah. Langsung. Ya silaturahim gitu. Ya kalau dikasih DP syukur gitu, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. DP apa sih? DP itu dana pertama. DP kecil angsuran gede. Enggak boleh memang itu. Jadi ini bisikan Roma para pemirsa semuanya. Karena memang guru saya mengajarkan begitu ya. Apabila ada kiai, ustadz, mubaligh, penceramah, kalau minta dibayar dosa hukumnya. Oh gitu. Iya. Lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar. Kata guru saya. Masya Allah. Jadi lebih dosa ya nggak bayar. Nggak bayar. Benar. Tenaga orang ya. Iya ya. Lagi nasihatin yang punya pohon pisang tuh. Pohon pisang seharusnya beruntung dia bersyukur. Benar. Harus bersyukur.
Dia nggak Karena bayar memang dosa, aman gitu. Dosa dia nggak bayar. Ustadz, Ya ya. nah beliau ini di samping sebagai seorang ulama ya, karena beliau ini satu alim, ilmu agamanya Masya Allah. Masya Allah ya. Alim. Setelah saya dekat dengan beliau, ilmunya Masya Allah. Bisa dikatakan ulama. Ahli ilmu agama. Itu dari mana ya bisa ngomong ulama? Saya baru ya. Ayah Haji Romai Rama pemirsa, beliau adalah ulama juga, musisi juga, semua lengkap sama beliau. Beliau yang pantas disebut al-alama, seorang ulama. Kalau Tile baru. Tertawa ya. Kalau ulama kan OE. Iya, O sama E tulisannya. Iya, ulama. OE. Oh iya. Gitu bacanya. Ulama. Bila mau balik dengan 999. 99. Satu lagi. Umat tinggal satu. Satu lagi. Ayah dah. Dijangkepin jadi. Ini kick baliknya cakep nih. Beliau juga seorang pengusaha ternyata. Alhamdulillah. Yang serius. Nah ini bukan promo tapi provokasi. Iya. Promo. Saya recommended dia punya produk. Ini dia jual madu. Madu itu rekomendasi dari Allah langsung. Fi butuniha syarabun muftalifun alwanuh. Fihi syifa'ul linnas. Syifa'ul linnas. Bahwa madu ini memang direkomendasi oleh Allah sebagai obat buat segala penyakit. Nah, beliau karena ulama bikin usaha jual madu. Dulu saya minum branded madu lah ya. Madu yang branded yang luar negeri punya. Tapi begitu melihat madu produk Tile, saya beralih mengkonsumsi madu Tile. Merek Bang Tile. Bukan madu Tile, merek Bang Tile. Merek. Madu Tile mah jangan. Saya melihat keasliannya, kemurniannya itu. Dari aromanya, dari rasanya, dari looknya ya. Memang madu. Nah yang saya ingin tanyakan kepada beliau pertama, apa yang membuat Anda terjun di bidang usaha? Lalu kenapa madu? Iya ya. Barangkali bisa diceritakan kepada pemirsa. Iya pemirsa. Jadi saya cerita dikit tentang tadi madu merek Bang Tile. Karena memang kita ya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul kan berdagang juga, usaha. Masya Allah. Saya pernah dapat ilmu dari guru tuh bahwa ketika nanti setelah terjun ke masyarakat, ente dipanggil ustadz, ente dipanggil guru, jangan lupa harus ada usaha. Masya Artinya Allah. apa? Seorang mubaligh gitu ya, penceramah ada batas waktunya. Mana. Bukan hanya kita mengharapkan bisyarah dari jamaah, tetapi kita ada usaha sendiri. Makanya guru saya Buya Kiai Haji Ahmad Zaidi Muhajir, selain ulama besar, punya pondok pesantren, pendiri pondok pesantren, santrinya banyak. Beliau juga berdagang ya. No, Salah satu dagangan beliau itu Sunnah madu. Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Jadi sambil usaha. Jadi nggak mengharapkan semata-mata amplop, ya bahasa kasarnya begitu, bisyarah dari masyarakat atau dari jamaah. Jadi kita perlu usaha. Oke, usaha adalah sunnah Rasul. Oke, nah ini menjadi inspirasi buat kita umat ya. Bahwa umat Islam dianjurkan untuk bertijarah lah. Berusaha, berdagang. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mereka juga berdagang. Dan Crazy Rich zaman sekarang ya pedagang. Orang kalau mau kaya banget bukan jadi pegawai negeri. Jadi berdagang itulah yang bisa membuat orang menjadi kaya raya. Kekayaan itu pun harus dikembalikan kepada Allah untuk agama, bangsa dan negara, untuk umat. Ya. Dan juga membuka lapangan kerja buat itulah untuk bangsa tadi. Iya. Agama, bangsa dan negara. Bangsa itu memberi peluang kerja. Motivasi Ustaz Tile tadi ternyata mengikuti sunnah Rasul. Dan dianjurkan
umat untuk ya banyak entrepreneur, menjadi pedagang, pengusaha. Ini satu inspirasi. Memajukan ekonomi umat ya. Ekonomi umat, Masya Allah. Oke, yang kedua, kenapa kok usahanya madu nggak dagang ban bekas gitu? Iya, dagang tuyul second. Ya karena memang madu ya kan minuman sunnah Rasulullah juga. Sunnah Rasulullah. Iya, madu. Dan anjuran Al-Quran juga. Anjuran Al-Quran. Rekomendasi Quran. Dan juga madunya madu murni. Asli. Murni. Kalau madu asli itu kalau kita bawa ke rumah gagang sapu yang keluar. Pentungan. Itu madu asli. Tapi ini madu murni. Oh, bukan madu asli. Iya, madu asli jangan dah. Ayo udah sering ngerasain madu asli kan. Madu murni. Jadi bertijarah berdagang karena sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah. Kemudian materi yang didagangkan juga sunnah Sunnah Rasulullah. Rasulullah. Jadi Allah. memang Jadi, buat kesehatan. rekomendasi dari Allah. Dari Al-Quran. Masya Allah, taqabbalallah. Ayah Tabarakallah. tapi udah ngerasakan madu Bang Tile kan? Wih. Woi, bagaimana rasanya? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Itu obat kuat sebenarnya juga ya, bisa. Kuat apa ada? Ya kalau obat kuat nggak ada efek sampingnya, efeknya ke depan. Artinya saya rekomen. Jadi ini bukan promo, ini promo gratis ini. Gratis. Ini nonton jutaan viewernya. Jadi memang kita harus berbagi ya pada sesama umat, sama bangsa. Apa yang baik kita sarankan, kita berikan. Ustadz. Iya. Ini antum sebagai ulama, sebagai mubaligh, bagaimana Anda menyikapi berbagai macam kontroversi di kalangan umat? Bagaimana ketika Anda berdakwah, bertabligh, menyikapi kontroversi ini seperti apa kalau menurut Anda? Jadi kita spesifikasi lagi ya, kontroversi dalam segi apa ini? Katakanlah misalnya dalam segi furu'iyah, muamalah. Furu'iyah, muamalah. Ya, Indonesia, negara kita, negara yang majemuk. Begitu banyak agama. Dalam Islam sendiri juga bicara masalah furu'iyah. Itu harus kita sadarkan ya. Masyarakat, umat kita sadarkan dengan apa? Jangan kita terkotak dengan furu'iyah. Kalau udah bicara masalah usul baru kita bisa masalah akidah ya. Masalah akidah kita bisa jelaskan dan harus kita luruskan. Kalau furu'iyah ini nggak usah diributin. Itu kita berikan pencerahan kepada masyarakat, ke umat. Artinya kita sudah ketinggalan jauh kalau bicara masalah bid'ah masih diomongin gitu kan. Dibahas yang kunut, yang gak kunut, yang maulidan, yang gak maulidan. Itu sekarang terjadi seperti itu. Masalah furu'iyah selalu diributkan. Sebenarnya dua-duanya betul. Yang anti maulid silahkan, yang maulid silahkan begitu. Cuman satu, jangan saling membid'ahkan. Apalagi mengkafirkan. Apalagi sampai memusyrikan gitu loh. Masuk neraka. Bid'ah dolalah finnar. Dikit-dikit neraka semua. Ya jadi kalau dibawa ke situ semua, ini pembelajaran yang perlu disampaikan ya. Karena masalah bid'ah itu kan hanya sekitar masalah agama. Dan syariat. Tidak dicampurkan dengan masalah muamalah atau masalah budaya. Kayak handphone. Zaman Rasulullah nggak ada handphone. Benar. Sekarang ada. Ini dikatain bid'ah. Berarti salah. Ini budaya. Handphone, bedug, budaya. Kendaraan budaya. Wayang budaya. Bukan jadi, syariat. Bukan syariat. Jadi nggak usah diributkan begitu. Kalau semuanya dibilang bid'ah, udah jangan pakai HP. Pakai aja kaleng susu. Ikat mau benang alo-alo sampai budak kita. Itu balik zaman bodoh lagi kita. Gitu. Artinya ini kita cerahkan dengan gaya. Masing-masing punya gaya mubaligh ya.
gayanya ini begini penyampaiannya. Yang jelas tidak saklek lah. Jadi menurut Ustadz Tile ini bahwa maulid, tahlilan, yasinan, peringatan hari besar Islam, ya itu budaya ya. Budaya. Jadi muamalah itu memang secara usul fikih boleh kan ya. Boleh. Jadi dalilnya itu bagaimana? Al aslu fil muamalati al ibahah. Gitu. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Masya Allah. Ya. Itu yang saya maksud ya. Benar. Aneh dengar dari dia. Iya. Itu yang saya maksud. Jadi ini menurut ulama siapa sih? Ustadz Nur Fadilah bahwa dalil asli dari muamalah boleh. Kecuali ada hal-hal yang menjadi haram. Kira-kira begitu. Nah ini yang penting lagi bahwa hukum sebenarnya menurut Ustadz Tile, selain yang diharamkan sama Allah ya boleh. Boleh. Artinya selain yang diharamkan mubah, boleh. Kecuali diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sejauh tidak ada pengharaman pelarangan, boleh. Semua. Nah ini mesti dijelaskan kepada umat supaya umat tuh nggak bingung gitu. Betul ya. Supaya umat nggak bingung, nggak gaduh. Apalagi begitu ada vonis kafir, vonis neraka, ini akan menjadi kegaduhan yang luar biasa. Seperti menurut Ustadz Tile juga, ya, ukhuwah kan harus di Tile mulu. Ini kan emang benar. Iya benar ya. Kan itu Ustadz. Iya benar. Ini kan penyanyi. Ustadz tanpa dana. Ustadz. Jadi tujuannya dialog ini sebetulnya sesama umat Islam, perintah Allah bagaimana? Perintah Allah supaya bersatu apa katanya? Bersatu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersatu. Ustadz Tile barusan bacain ayatnya. Supaya kita bersatu. Caranya bersatu bagaimana? Dengan mentolerir perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip. Betul ya. Sejauh bukan akidah yang berbeda, itu saudara kita. Itu salah satu visi misi Fahmi Tamami. Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Musa Indonesia. Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Watoniyah, Ukhuwah Basyariyah. Mantul, mantap betul. Oh, mantap betul. Jadi semuanya boleh. Selain semuanya yang dilarang. Boleh. Selain cuma yang satu yang nggak boleh. Apa itu? Yang dilarang. Iya. Nah itulah hukum ya. Hukum. Syariat. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Masya Allah. Karena pertanyaan kenapa minuman itu haram tuh? Karena dilarang. Iya, terus dilarang. Karena merusakkan pikiran. Merusak pikiran dilarang. Terus selanjutnya kenapa? Berzina juga haram. Kenapa tuh? Karena itu cara binatang. Iya. Jadi grogi nyet raja nyanyi. Biasanya lancar ya kalau nyanyi. Biasa lancar nyanyi. Namanya juga bisikan ya. Bisikan Roma. Kalau Anda mau bertanya dulu Ustaz, fadhol. Tapi saya bukan bertanya, saya bikin pernyataan ya. Gimana? Sama Ayah. Jadi tadi kan Ayah di awal udah ngomong bahwasanya udah izin belum tuh? Iya, masalah lagu-lagu yang diplesetin dalam dakwah gitu kan. Makanya hari ini kita minta izin Maya nih, ya enggak? Biar tambah banyak ntar plesetannya ke sono. Tapi plesetan yang bernasehat. Itu tadi saya katakan sejauh kita ridho. Iya. Bagus, it's okay. Iya. Apalagi ini bukan dalam konteks ente bikin rekaman. Bukan rekaman ya. Nah kalau rekaman bikin nggak boleh. Nggak boleh karena itu hak rekaman di musik. Harus izin. Izin dulu itu. Harus izin, harus. Harus itu ada undang-undang ya. Ada. Ya macam-macam. Kalau
ceramah tapi Ceramah ya boleh. Jadi kan sering ya tuh kita bawain lagu-lagu ayah. Misalnya kita ceramah tentang kematian, kita bawain lagu Sebujur Bangkai, Pesta Pasti Berakhir, Boleh Saja. wih, Masya Jadi Allah. memang itu memang benar-benar nyentuh langsung. Jadi dengan nada, dengan lagu, dengan syair, jadi antara musik dengan lirik kawin. Itu kata ayah begitu. Jadi enak dinikmatin. Ternyata oh iya. Makanya saya sampaikan di depan jamaah, sering itu saya ngomong bahwa dengerin lagu ayah Haji Roma Irama sama aja kita ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena memang liriknya jelas. Liriknya kita dalemin, kita Masya Allah kita jiwain bener ya. Musik bid'ah itu. Musik bid'ah, iya. Tapi bid'ah yang bisa hasanah. Oh. Nah gitu. Membawa kemaslahatan. Jangan dengan lagu La ilaha illallah itu lagu ada ya? Ya, Lagu ayah ada. dijogetin kan gak bagus. Benar. Dia harus menempatkan gitu. Kecuali kalau tung keripik dia nggak boleh. Enjoy tung keripik. Itulah bawa gitu. Itu boleh kita jogetin. Enggak. Karena memang joget itu nggak dilarang. Karena ayahnya sendiri yang nyuruh. Asalkan jarang-jarang. Iya, joget tidak dilarang. Tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Joget memang tak perlu, tidak perlu. Joget tak penting. Karena memang tak penting gitu ya bukan sih. Jangan sering-sering gitu ya. Jadi grogi. Iya langsung salah-salah melulu. Iya salah Di mulu. panggung lancar banget. Lancar banget. Nggak ada orangnya. Jadi itu jadi jawabannya. Jawabannya boleh saja. Boleh saja sejauh itu bukan musik yang diproduksi untuk dikomersilkan. Betul. Gitu. Itu beda sama Beda. di ceramah sama di musik. Ya, Ada lagi makasih yang ya. mau ditanya? Makasih. Ada pertanyaannya. Ayah kalau nyanyi ikhlas nggak? Dia mau ke gue nih. Kalau saya jawab kepentok saya. Menurut kalau Anda saya menurut- nyanyi ikhlas nggak? Belum ikhlas. Belum Dan ikhlas nggak tuh kan? Kenapa saya nyanyi belum ikhlas? Karena ada lagu ayah. Yang gimana? Sungguh terpaksa aku menyanyi. Berarti ayah nyanyi gak ikhlas. Makanya gue nggak mau jawab Maafin tadi. ya. Gue udah tahu jawaban. Ya Allah, luar biasa. Ini nggak diterusin sih sayurnya. Kalau diterusin saya ikhlas gue. Ikhlas. Coba terusin. Sairnya terusin coba. Oh, sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Nah jadi ikhlas nggak ikhlasnya di mana itu? Itu terpaksa. Udah terpaksa ada sungguhnya di depannya. Sungguh terpaksa. Ada sungguhnya. Berarti belum terpaksa ya. Kita kalau lihat ayat kan mesti lihat asbabul Iya asbabun nuzulnya. nuzulnya. Iya benar ya. Ini Kalau asbabun baca nuzulnya. hadis asbabul wurud. Asbabul ya wurud. nggak? Nah itu Ayat. lagu juga ada. Ada asbabun nuzulnya ya. Ada. Asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya Iya. ada. Mungkin ayat itu waktu itu lagi ngamen. Iya. Karena kan memang 1001 macam. Yang terpaksa itu bukan nyanyinya. Minta duitnya Minta sama orang. duitnya kepaksa. Nah itu. Kan itu belum kelar lagu ya. Makanya Iya, coy, baru depannya doang. Nah, kalau refnya gimana? Sungguh aku malu, tiada terkira, menadahkan tangan, meminta-minta. Enakan dia mah gue soalnya. Ya, jauh. Wah, enakan saya. Saya kan kori ya. Dulunya kori, sekarang guru. Aduh. Lirik ayah doang yang boleh dinyanyiin dengan kata-kata kasar ya. Nggak ada penyanyi yang lain liriknya. Apa itu? Ada lirik ayah lagunya. Anjing lebih mulia. Pencipta sekarang, penyanyi sekarang coba-coba bikin lirik ada anjingnya. Bener. Ya kan ya? Sampai sekarang di YouTube tetap nggak diganti, nggak dirubah. Di mana nggak dirubah. Ada penyanyi lagunya Wali Band, ada Wali Band tuh, ya enggak. Dasar kau bajingan aja dicoret, diganti, nggak boleh menyalahi karena kata kasar. Tapi ayah boleh diterima. Ya enggak, anjing lebih mulia lah, anjing lebih mulia. Kata-kata itu ganti kek.
Ya kan udah bisa. Kamu lebih Nah mulia. iya masih bisa. Ini enggak tetap anjing ya anjing. Gitu. Artinya apa diterima ya. Itulah hebatnya. Salut meraja. Iya lirik lagu itu. Masya Allah luar biasa ya. Makanya kita nih mubalek muda, penceramah muda pasti ya. Banyak teman-teman mubalek itu membawakan lirik-lirik lagu-lagu Alhamdulillah, ayah di alhamdulillah. panggung-panggung. Alhamdulillah, Karena memang syukran, isinya syukran, nasihat. jazakumullah. Isinya nasihat. Oke, last but not least. Apa artinya? Oke. Oke, last one ya, last. Last one berarti kayak kita main badminton. Ini juz 5 nih. Bagaimana saran Ustadz kepada umat Islam mengisi bulan Ramadan dengan sempurna dengan sebaik-baiknya? Fadhal Ustaz. Iya, terima kasih ayah. Sesuai para ulama guru-guru kita mengajarkan sebenarnya 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan ini persiapan diri. Rajab itu Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Artinya dalam rangka litatfiril badan, suciin badan. Masuk bulan Sya'ban, litatfiril qalbi, sucikan hati. Masuk Ramadan, litatfiril ruh, mensucikan ruh kita. Sehingga nanti kita dapat detail tuh di akhir Ramadan. Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Jadi badan bersih, hati bersih, jiwa juga bersih. Maka persiapan ini dari Rajab, Sya'ban, Ramadan untuk mendapatkan itu. Puncaknya di Ramadan. Ya semua itu karena panggilan iman. Kalau udah panggilan iman insya Allah enteng semua ibadah yang kita laksanakan. Termasuk puasa adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang gak beriman gak hai. Jadi artinya gak dipanggil tuh yang gak beriman. Karena memang syarat wajib puasa itu dalam ilmu fikih ada 4. Islam, baligh, mampu, berakal. Kalau nggak mampu nggak boleh. Ustaz, dia orang Islam, nggak puasa. Oh maksud saya pikir mampu dalam harta bukan? Bukan ya, mampu. Mampu. Islam dulu. Islam, baligh, mampu, berakal. Berarti kalau ada yang nggak puasa itu bukan orang Islam. Ah dia Islam tapi nggak puasa, ya barangkali belum baligh. Oke. Iya oke, belum baligh, biarin. Ah anak udah 3 Pak Ustaz, masa belum baligh? Berarti dia belum mampu, lagi sakit, boleh. Ah dia mampu Ustaz, badan sehat, keker, gemuk, berarti gila. Gak ada akalnya gitu loh. Artinya berarti orang yang gak puasa itu orang kurang syarat. Jadi persiapkan diri. Kok ayah tawa? Benar. Oh iya benar. Artinya gembira karena insya Allah kita bukan orang gila. Ya, insya Allah. Apalagi sampai man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang gembira masuk Ramadan diharamkan jasadnya dari api neraka. Baru Masya gembira Allah. doang tuh. Gembira menyambut artinya gembira dalam rangka benar-benar dia mau taqarrub ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Gembira karena niat mau puasa. Niat mau puasa. Bukan gembira doang. Bukan gembira doang. Wah, kolaknya asik, Iya asik bukan. nih makanannya enak-enak gitu loh. Enggak kemudian usah. Jadi memang puasa ini luar biasa. Gembira nih ntar begadang malam di jalanan, iya. sahur di jalan. Emang itu bukan. begadang gak boleh jangan. Kalau gak ada artinya. Jangan begadang. Jadi gembira karena ingin melaksanakan Ingin ibadah. melaksanakan. Syamu Ramadan. Syamu Ramadan. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ya kita biar sehat. Panjang Amin, umur amin, berkah. amin, ya Rabbal. Bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Puasa, taraweh, tadarus, qiyamul lail dan lainnya. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya sehat. Insya Allah bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin, amin. Ini kesempatan buat kita. Anggap Ramadan terakhir buat kita. Kita anggap. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun depan kita berjumpa dengan Ramadan. Betul. Kalau Artinya kita rumah yang ramah juga sama. Iya. Nggak ada jaminan juga. Nggak ada jaminan. Apalagi Ramadan. Apalagi Ramadan. Iya. Romanya nggak ada jaminan. Apalagi Ramadan. Iya. Bener ya. Tinggal namain Don doang. Roma, Don. Ya, iya. Bisa juga ya. Terlama-lama aja jadi stand up nih. Ya Allah. Sehat. Insyaallah. Ya khair, Ustaz Ya, Tila, khair. jazakumullah Ya, khairan ya. katsira. Siap. Sebelum ditutup mungkin ada satu lagu barangkali yang dihafal oleh ayah. Waduh, Terbalik ya. jadi tuan rumah dia. Oke, Iya. lagu penutup. Lagu penutup ya. Gelang Sifat sifat. gelang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.